misalnya naik di tempat yang tinggi untuk mengajar begitu, memanggil dulu, zaman dulu. Tapi kalau aturan untuk mau pakai toa itu tidak ada sih, tidak ada. Hanya itu kan. Jadi aku potong ya biar kita jelas, biar aku yang baru belajar ini terima kasih banget. Jadi ternyata tidak ada aturan secara akidah langsung untuk menggunakan toa masjid ya Pak Mustafa ya? Tidak ada. Luar biasa ya. Ini menjadi pembelajaran karena aku hostnya. Jadi kalau besok-besok ada yang nanya kan aku bisa, oh ini dari Pak Mustafa seorang muslim. Aku boleh jamin nggak? Aku boleh jamin. Nanti aku akan kasih kesempatan Kak ya, muncungnya ditahan masih ke Pak Mustafa. Nanti akan ada buat Luminara. Saudariku, sabar sebentar. Baik Pak Mustafa, jadi ternyata aturan langsung untuk menggunakan toa seperti itu. Tetapi kenapa terakhir ya Pak Mustafa, aku tergerak banget untuk pengen belajar sama Pak Mustafa. Tapi kenapa sekarang malah di mana-mana ada gitu loh. Bayangkan ada teman saya nih Pak yang tinggalnya di tengah, dia dikelilingi oleh 7 masjid dan 2 musola. Itu mau telepon aja, mau Zoom meeting aja, dia harus benar-benar menutup semua sumber lubang di rumah dia agar bisa masuk suaranya, kalau nggak benar-benar berisik. Nah ini pertanyaannya, kenapa masih ada kalau itu tidak wajib hukumnya gitu loh. Silakan Pak Mustafa. Sebetulnya di sini harus memang kita ada namanya saling kita menghormati di sini, karena kita harus juga tahu bahwa ini kan kita ini semua kan bersaudara. Cuma yang membedakan kita itu adalah iman kita di sana. Tidak ada yang membedakan, karena kita kan satu nusa satu bangsa adalah ya. Satu manusia yang di sini itu kan kita asalnya dari pertama semua kan dari Nabi Adam. Apalagi yang bilang bahwa kita semua itu tidak bersaudara. Baik, aku dapat banget jawabannya, tidak bermaksud untuk memotong ya. Aku dapat banget jawabannya, tapi ini Pak Syair aku minta waktunya sebentar ya Pak Syair ya. Ini waktunya Pak Syair tapi aku minta sebentar. Pak Mustafa, terakhir untuk memastikan saja bahwa ya kalau teman-teman muslim itu beribadah di masjid dan tidak menggunakan toa, itu tidak menghancurkan atau tidak meruntuhkan akidah muslim, tidak membuat Allah teman-teman OTW langsung VIP ke neraka. Tidak ya, kalau tanpa toa masjid gitu. Pak, aku ada suara nggak? Cek. Ada Bang Boy, ada jelas. Ada Pak Mustafa, apakah di telepon Baby Zuma? Pak? Udah, gantian gue yang jawab. Iya, ini mau kunci di sana, Ibu Luminara, bertahan sebentar ya. Nah, tuh kan, turun. Sabar ya, Bu Luminara ya. Sebentar, perempuan transmigrasi latar belakang, sabar ya. Itu jatuh kalau seandainya mau naik, boleh ya. Kan Ibu Luminara ya. Ngobrol nggak? Boleh. Ibu Luminara setelah Diam gantian, gue duluan. ya, ini kasih Ibu Luminara. Kasih Ibu Luminara dulu, nanti setelah itu di bagian air dan seperti itu. Mikrofon akan ke Ibu Luminara ya. Silakan Bu perempuan tanpa pori-pori, monggo silakan. Baik, terima kasih Superboy. Jadi, jika kalian tetap satu, itu bukan buat manggil Tuhan. Atau Tuhan dipanggil, lalu kira Tuhan budak. Enggak, toa itu buat manggil manusia, orang biar sholat ke masjid. 3, kenapa pakai toa? Ya nggak mungkin dia azan dalam masjid, orang dengar dong kalau nggak pakai toa. Lah, orang ngazan dulu biar kalau udah sholat, biar bisa berjamaah. Nah gitu, segampang itu loh, weh. Logis banget itu, kenapa harus pakai toa. Ini kan bukan zaman jahiliyah yang ruang lingkupnya cuma 2-3 rumah di sekitar ya. Ini rumahnya lebih dari 40 rumah sekitar. Terus lu apa kalau pakai toa orang dengar dari rumah gitu. Jangan terlalu sensitif azan itu. Kalian cara azan itu. Kalian azan itu dengan baik gitu. Jangan terlalu dimasukkan Gak semua orang itu Islam. Dengan hati yang damai mendengarkannya. Anggap aja Tuhan Yesus lagi manggil kalian buat damai. Anggap aja Itu narasinya. Gak semua orang Islam, Mbak Luminara. Tidak semua orang Islam. Ya itu namanya solusi. Sesulit apa? Kalau kalian menuntut toleransi sama kami, ya boleh juga dong kami nuntut toleransinya. Sama dong, terus dong kita sama-sama Itu menuntut kita. polusi udara itu.
Boleh nggak saya tangkap? Iya, selamat pagi Mas ya. Ini Kak Luminara ini berbohong ya, katanya bukan memanggil Tuhan ya, padahal dalam kalimat azan itu yang disebut adalah Allah dan Muhammad. Tidak pernah disebutkan orang Islam ayo sholat, nggak pernah. Fungsinya hayya 'alas sholat itu artinya ayo kita sholat, ayo kita sholat. Oke, kalimat pertamanya siapa yang disebut? Bapak belajar Pertamanya Allahu Akbar, Muhammad Rasul Allah. Mana orang Muslim disebut di sana mana? Assalamualaikum. Nah gimana Pak? Walam silakan kita kasih dulu ya kalau Binara. Ya gimana udah selesai ya, udah jadi segampang itu jawabannya. Betul segampang itu. Terima kasih Kakak. Baik, perempuan bongkar pasang. Silakan untuk Kakak Muhammad. Silakan menanggapi boleh. Saya mau menanggapi masalah surat At-Taubah tadi ya. Ya. Halo. Halo Bandung. Iya Bang, lanjut. Kesempatan Abang gitu. Saya mau menanggapi surat tadi. Sebelumnya Abang tahu nggak masalah asbab At-Taubah itu diturunkan? Itu dari semalam Bang, udah selesai. Itu dalam keadaan perang. Di sini ya, perintah memerangi kaum musyrik Makkah. Nih, ini surat apabila bulan-bulan telah berlalu, bunuhlah dalam konteks peperangan ya. Dalam konteks peperangan musyrik yang selama ini menganiaya kamu, di mana saja kamu temui, tangkaplah pula mereka, serta awasilah di saat jikalau mereka benar melaksanakan salat serta menunaikan zakat, berilah mereka apa? Beri apa Bang? Jelas nggak sini? Jelas nggak saya? Jelasnya beri apa? Awasilah di setiap tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan salat serta menunaikan zakat, berilah balasan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya. Dimana dikatakan dalam peperangan di sini, oke? Di ayat, jikalau seseorang di antara musyrik ada yang memindungan kepada engkau Nabi Muhammad, lindungilah supaya dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman dinya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tahu. Di sini itu membahas tentang asbabun nuzulnya itu tentang pengkhianatan kaum Quraisy. Oke, asbab ayat berapa? Bentar dulu, asbabun nuzul ayat berapa ya? Di sini ya, ini perjanjian dengan orang kafir, surat At-Taubah. Ya, At-Taubah ayat berapa? Asbabun nuzulnya ayat? Perintah memerangi kaum musyrikin Mekah. Ya, ayat 6 barusan ya, asbabun nuzul ayat 6 ya. Kalau bisa on cam lebih baik lagi Bang Muhammad. Buka aja punya Bang Muhammad, soalnya punya abang kecil gitu. Kalau bisa on cam lebih baik lagi. Silakan. Oke. Tolong Pak Sair berdarah ini Timotius awal jangan dimarahin ya. Baru naik. Ya coba. Nah kalau ada data kan lebih enak. Syukron. Terima kasih Bang Muhammad. Selanjutnya pada Mas Sair. Syukron. Terima kasih Bang Muhammad. Selanjutnya pada Mas Sair. Dalam peperangan, jadi nggak ada di sini diperintah, bahkan di bawahnya diperintahkan untuk melindungi Ya, orang musyrik. asbabun nuzul ayat berapa? Asbabun nuzulnya ayat berapa? Asbabun nuzul ayat berapa itu? Asbabun nuzul bukan ayat, Pak. Asbabun nuzul itu sebab-sebab. Iya, yang Anda baca itu asbabun Masa Abang nggak tahu nuzul dari ayat berapa? Asbabun nuzul itu Tahu. sebab. Iya, asbabun nuzul dari ayat berapa yang Anda baca? Iya, asbabun nuzul berapa? Ini ayat kelima. Oke ya, jangan nipu kamu. Kenapa Ini asbabun keluarnya nuzul ini. surat At-Taubah? Ini asbabun nuzul ini. Kenapa Asbabun nuzul keluar? Ini Ini asbabun nuzul. Bentar dulu. Kamu dimute dulu, Daplik. Dimute dulu, Daplik. Iya. Dimute dulu, Daplik. Bentar. Ini ya, bentar. Jadi ya, asbabun nuzul itu saya punya kitabnya. Kamu berbicara tentang asbabun nuzul surat At-Taubah ayat 5. Pada surat At-Taubah ayat 5 itu gak ada asbabun nuzulnya. Nih, langsung ayat 14 yang ada. Gak ada. Surat At-Taubah ayat 5, ayat 6 sampai ayat 13. Itu gak ada asbabun nuzulnya ini. Langsung ayat 14. Jangan bohong. Karena saya punya kitabnya, makanya saya tanya. Kamu baca asbabun nuzul ayat surat
bohong apa jujur? Ini saya punya ini asbabun nuzul. Ini bukan buatan Oten ini. Gak ada ayat 5 itu gak ada di sini. Tapi poin saya di sini bukan Ya, asbabun nuzul itu bukan buatan Oten. Poin saya utama Anda tadi mengatakan Islam itu memerangi tanpa dasar. Coba baca surat At-Taubah ayat 2. Baca surat At-Taubah ayat 123. Ini ayat yang saya bawa tadi. Wahai orang-orang yang beriman. Sebentar. Coba baca. Surat At-Taubah ayat 123. Asbabun nuzul atau ayat 5 itu ada. Kenapa? Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir di sekitarmu dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa yang nyuruh memerangi itu? Allah. Ya. Jadi suruh memerangi siapa? Tapi kan jelas di ayat kelimanya, ya kan? Ya kan? Loh, Tunduklah, ya. kok mundur lah di ayat dalam kelima? konteks peperangan. Coba baca ayat 123 yang barusan sampai selesai. Ya silakan Bang Iman. Anda itu nggak usah pura-pura kalau belajar nggak usah belagak-belagak. yang memotong orang muslim lebih tahu daripada orang Kristen. Ya udah, kalau kamu lebih tahu, kamu yang naik ke atas lawan saya. Ayo jelaskan surat At-Taubah 123. Gampang kok. Ayo jelaskan. Saya di sini bukan untuk membahas masalah Al-Quran. Nah, katanya kamu lebih pandai. Kalau katanya orang Islam lebih pandai tentang Islam daripada orang Kristen. Ini Bang, kita kembali ke topik aja yang tadi itu masalah toleransi. Loh, ini kan berkaitan dengan topik. Ini kan berbicara intoleransi. Enggak, Bang, ini dari mana akar muasal intoleransi itu terjadi? Iya kan? Melenceng. Coba baca, coba Bang Iman baca Taubah 123. Apa balik ayat itu? Saya mau masalah ayat Tadi itu. perjanjian damai dengan Rasulullah maknanya. Dari mana kamu tahu? Ya baca ada itu asbabun nuzulnya, baca dong. Oh, ada asbabun nuzulnya. Oh, ada. Ini nipu juga ini. Surat At-Taubah, asbabun nuzul itu sampai ayat 122. Asbabun nuzul surat At-Taubah itu ayat 122. Ayat 123 enggak ada asbabun nuzulnya. Nipu juga ini. Ini asbabun nuzulnya. Siapa tahu tunjukin aja mungkin ada. Ayo tunjukkan mana asbabun nuzulnya. Tunjukin aja. Ya tunjukin. Dari Punya lu. perjanjian dengan Rasul. Iya tunjukin ke situ. Coba katakan lu minum. Sambil fopannya. Iya. Itu punya tadi siapa? Kan itu bukan Iman, turun dia. Sampai dia turun, kenapa lu? Iman, bentar ya. Iman, kamu lagi handphonenya bisa kondusif nggak? Berisik banget. Soalnya kamu pakai Mito dual speaker itu ini ini banget, dobling banget gitu. Tahu nggak di telinga gua? Gitu. Jadi kalau Iman mau naik lagi boleh, adikku, ya boleh. Tapi handphonenya minimal Samsung J2 Prime gitu, minimal ya. Yang Mito dual gitu, bisa gitu ya. Silakan Luminara ya. Kalau yang ada ditunjukkan aja gitu. Silakan Luminara ya. Udah intinya itu adalah asbabun nuzulnya itu kalian Ya coba tunjukkan asbabun nuzul ayat 123 yang Anda sebutkan. Apa faedahnya? Lah karena Anda nipu, karena di sini gak ada asbabun nuzul surat At-Taubah 123. Karena di dalam kitab asbabun nuzul, itu sampai 122. Gak ada asbabun nuzul surat At-Taubah 123. Maaf Pak Sair. Tadi Anda salah dengar. Yang disebut sama Mbak Luminara tadi asbun nuzul.
Saya koreksi. Aku masih yakin ya. Aku masih yakin sebelum nanti Iya, kasih jadi kita kasih waktu nggak ada Luminara untuk faedahnya. mencari. Kalian tuh nggak ada faedahnya. Ngapain gue harus Ya udah, baik nanti ya. Udah tahu begitu, udah lu percaya nggak percaya? Oke, baik. Nanti ke Iman ya. Terima kasih Kakak Luminara ya. Tanpa kagak, thank you. Kita akan balik lagi ke Kak Iman ya. Tapi tolong biar jangan doubling gitu. Lagi Luminara, Oke. terima kasih. Mana, Bang? Perempuan bubut. Ya, mau silakan. Doubling nggak? Sekarang udah aman nih. Kalau pakai C9 gini enak nih, silakan. Pakai Nokia, Bang. Oh, pantas susah. Lanjut, silakan. Enggak, gini aja. Aku mau Makanya tanya Bang sama harus syair edit, itu. Bang. Kayak Allah, Bang. Edit, Bang. Gini Bang, Bang sama syair. Perang antara dengan Protestan itu gimana Bang ceritanya? Oke, terima kasih. Ya kamu tunjukkan data aja kalau mau nanya. Kayak saya itu. Data, banyak data Bang. Ya udah tunjukkan datanya. Lo kok ketawa? Hah? Enggak punya data. Ya tunjukkan datanya. Banyak data, coba tinggal cari aja Bang. Ya udah. Tunggu Bentar dulu ya. Iman dulu ya bro. Aku masuk Ya, dulu ya, ya. oke. Jadi teman-teman di bawah yang muslim, mumpung topiknya tentang toa, saya juga mau menjelaskan tentang asal usulnya. Ya ini penting ya. Dan teman-teman Islam, kalau awalnya tentang azan, tadi kita azannya polusi udara, itu bukan ilhami oleh Muhammad. Aduh, ya. Apa? Oke, baik. Terima kasih. Gak apa-apa, lagi daycare ya, penitipan anak kita. Lanjut, Prof. Beta. Tentang azan itu kan diilhami oleh Muhammad atau Allah. Ada yang tahu nggak? Saya buka di dalam Sirah Nabawiyah bab 9 perihal azan. Ini saya rasa ini kedua kalinya saya bahas di room ini ya. Jadi peristiwa azan ini adalah sebuah mimpi di alam sahabat namanya Abdullah bin Zaid. Ya, Pak Abdullah bin Zaid sedang tugas untuk menyerukan sholat sama Muhammad. Waktu diberi tugas mimpi malam jihad seorang berpakaian hijau dengan membawa lonceng. Nah ternyata waktu itu dia bilang, penjual lonceng, aku mau beli loncengmu gitu kan. Mau beli loncengmu. Nanti saya akan tunjukin data. Perlu data nggak teman-teman? Harus dong. Nggak perlu kita tahu semua itu. Udah tahu ya? Yang bilang tahu siapa? Nah, Cek. Muhammad, kalau saya sampaikan sesuatu yang salah, kamu langsung koreksi ya, Bro Timothy ya. Siap. Sorry Muhammad. Ya. Jadi ceritanya si Abdullah bin Zaid itu mau beli lonceng di dalam mimpi itu, tapi orang yang mau bawa yang jual lonceng itu melarang. Jadi maksudnya itu azan itu awalnya pakai lonceng rencananya, tapi sama orang yang dalam mimpi dia ngelarang ngapain? Akhirnya dia ngelarang pakai lonceng. Terus orangnya itu ngomong gini, kamu jangan pakai lonceng, tapi ada baiknya kamu ikutin aja kata-kataku, kata si orang dalam mimpi ya. Nah, orang dalam mimpinya tahu nggak ngomong apa kepada Abdullah bin Zaid? Orang dalam mimpi itu ngomong gini, sesungguhnya jangan pakai lonceng kalau mengingat sholat, ikutin kata-kataku. Gimana kata-katamu? Ini dengar ya. Nah, jadi orang yang dalam mimpi itu yang memberitahu lafaz azan kepada Abdullah bin Zaid. Dan Abdullah bin Zaid dari mimpinya. Dan keesokan harinya dia ngomong sama Muhammad, Baginda, aku semalam mimpi. Semalam aku ketemu sama penjual lonceng dan tadinya aku mau ingetin lonceng itu mau ingetin seruan azan itu pakai lonceng, tapi orang di dalam mimpiku itu memberitahu bahwa jangan pakai lonceng, kamu nggak usah beli loncengku, tapi kamu ikutin aja kata-kataku yang tadi, awak mau. Nah, akhirnya sama Baginda Muhammad di approve dan itu mulai digunakan secara serentak, dan kata-kata itu juga dilantunkan oleh muazin Muhammad yang pertama, namanya adalah Bilal bin Rabah dari Ethiopia. Betul ya Bang Muhammad ya, gitu ceritanya ya? Betul. Ya, silakan. Iya. Kembali aku perkenalkan ada Bang Abdullah juga ya. Di tim Muslim ada Bang Abdullah ya. Bang Muhammad, Bang Abdullah, Bang Iman. Siapa lagi? Ya, kalian bertiga ya. Silakan dilanjutkan.
Nah, kemudian saat besoknya, saat sahabat ini menyampaikan tersebut, Umar bin Khattab pun mendapat mimpi yang sama. Ya. Maka dari itu turunlah diperintahkan untuk menyampaikan sholat itu lewat azan. Oke. Nah, jadi di sini saya yang jadi pertanyaan, apakah saudara-saudara Kristen di sini itu keberatan dengan azan? Keberatan bang, keberatan. Kalau saya keberatan sih kalau ditanya personalnya. Ribut bang, masalahnya ribut. Oh iya, oke. Saya sini saya mau bernarasi sebentar. Nanti kalau saya sudah selesai silakan ditanggapi ya. Oke ya, tapi bang nggak masalah kan kalau kami menanggapi keberatan itu karena memang faktanya berisik kan bang, bukan dibuat-buat kan, memang berisik kan. Saya juga orang Islam merasa berisik yang kalau kekencangan banget itu. Akan tetapi kan berisik juga menurut Islam ternyata. Ya, silakan tapi nanti bentar, jangan potong ya, saya mau ngomong sampai selesai dulu. Memang terdengar kadang-kadang berisik atau berlebihan di beberapa masjid tempat saya pun juga. Kadang-kadang bang, setiap saat bang, bukan kadang-kadang. Ini ya, narasi abang mengatakan kadang-kadang itu seolah-olah ada kalanya nggak ribut, ada kalanya ribut. Setiap azan ribut semua bang, nggak ada kadang-kadang. Setiap azan pasti ribut. Jangan dipotong dulu ya, saya mau bicara sampai selesai dulu. Akan tetapi kita harus ingat ya, 70% lebih Indonesia ini bermayoritas Islam ya. Dan kalau abang keberatan dengan suara azan itu, apakah abang keberatan juga dengan kemerdekaan Indonesia? Indonesia ini ya dimerdekakan ya, mayoritas orang yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia yang dijajah Belanda 350 tahun itu adalah orang yang menegakkan tauhid. Bung Tomo pun dalam tidak harus saya sampaikan. Anda belum dengar. Sebentar lu, nanti lu. Bahkan Piagam Jakarta aja yang tadinya kewajiban memeluk Islam bagi kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu karena toleransi kita ganti menjadi ketuhanan yang maha esa. Ya, dan Bung Tomo pun dalam narasi mengatakan, tidak tahulah bagaimana saya ya memobilisasi rakyat Surabaya untuk bertempur melawan British kalau bukan karena kalimat Allahu Akbar. Jadi, Anda keberatan dengan suara azan ini, tapi Anda menikmati kemerdekaan Indonesia yang diperjuangkan oleh mayoritas. Bang, tadi ini baru saya bahas, Bang. Iya. Ya, mayoritas umat Islam yang memerdekakan yang kemerdekaan yang kalian rasakan selama 70 tahun lebih ini itu diperjuangkan oleh mayoritas umat ya, yang menegakkan, dan kami toleransi kepada kalian umat-umat Kristen. Tak pernah kita musik, saya punya teman-teman Kristen banyak. Nggak pernah kami mempermasalahkan. Bang, hubungannya apa orang? Iya. Dalam Islam itu Indonesia ini adalah negara kesepakatan. Hukum orang non Islam yang ada di negara kesepakatan ini adalah zimmi, wajib dilindungi. Nah, salah satu bang, hubungannya apa? Toa yang ini loh, azan yang digagas Muhammad yang bikin ribut, bikin orang terusik tadi, yang abang juga merasa terusik, yang memang abang merasa memang berisik. Hubungannya apa dengan kemerdekaan Indonesia? Sebentar. Jangan abang menilai emangnya sebelum sebelum Indonesia merdeka emang azan belum dikumandangkan? Ya, makanya ini saya selesaikan dulu. Jangan abang menilai umat Islam itu dari penganutnya, tapi dari ajaran Islam tidak pernah menekankan untuk kalau kita azan itu harus kencang-kencang. Saya juga kurang setuju dengan itu. Maka kalau emang itu kekencangan, kalau Anda kurang setuju kan sudah menyatakan tidak sepakatan adab azan yang berisik, artinya itu bentuk dari intoleransi dari pelaku agama Islam. Gimana sih? Bentar, akan tetapi hal itu tidak bisa dipungkiri karena Indonesia mayoritas beragama Islam. Gimana caranya? Loh, Anda setuju nggak bahwasanya azan itu ribut mengganggu? Setuju nggak? Itu dulu. Setuju. Ya, kalau udah setuju berarti itu intoleransi. Gimana ini manusia ini? Iya. Sebentar. Anda itu resiko Anda yang tinggal di negara mayoritas. Mau tak mau, itu konsekuensi. Termasuk tinggal di risiko, Bang. Saya tahu itu risiko, tapi itu bentuk dari intoleransi, mengganggu orang lain. Kalau begitu saya juga bisa bilang orang yang di Vatikan itu intoleransi, ya. Loh, nggak ada teriak-teriak di sana, Bang. Memang nggak ada, tapi suara lonceng itu. Kalau nggak ada gimana siapa ini? Lucu aja, Bang.
Saya sekarang tinggal di Jepang ya. Saya tinggal di Jepang. Nggak jauh dari tempat saya ini ada kuil Buddha. Itu lonceng berbunyi setiap beberapa menit. Saya bisa aja bilang, mereka intoleransi begitu. Ya, tapi bodo amat, saya tinggal di Jepang, saya tinggal di negara itu yang bukan bermayoritas Islam. Mana coba tiap berapa menit? Assalamualaikum Tapi kalau loncengnya bagi yang muslim. Ya, emang nggak tiap menit, tapi setiap kali Waalaikumsalam, mereka saudara beribadah saya. pasti berbunyi. Silakan bergabung berdiskusi. Syukur. Kan? Dan selagi itu tidak membunuhmu ya tidak masalah. Ini bukan masalah membunuh Bang Muhammad, ini masalah ribut. Kalau misalkan abang sedang jauh lah ya, sakit dia, terus teriak ini masjid ini keliling ini nih, iya kan? Dengan lomba-lombanya itu. Boleh minta uang. Itu masih lebih enak daripada itu, Kristen masih lebih nyaman daripada umat India itu umat Islam. Ya, yang tentang toleransi agama di Indonesia. Jadi Sudah mulai keluar jalur. Evan, Muhammad udah mulai ya. Udah tentu akan bicara, tapi mungkin masih ada. Kita kasih Bang Eds AHM dulu, silakan. Baik, jadi begini ya, kalau tentang masalah penggunaan toa-nya, kita tidak beri tentang pribadi dari umat muslim yang bicara atur. Kalau di dalam yang ada di daerah saya, itu penggunaan toa itu 2 kali dalam setiap waktu sholat, yaitu azan dan iqamah. Untuk sholatnya itu dianjurkan atau tidak, memang tidak dianjurkan oleh Departemen Agama. Karena saya imam masjid, jadi saya tahu penggunaan toa. Nah, kemudian jadi kita tidak bisa menghukum dari person ya, tapi kita mengikuti aturan. Nah, kemudian azan itu adalah syiar riwayat yang dibawakan oleh Bang Edwin tadi. Itu memang ada hadisnya marom tentang masalah, dan saya tentang yang itu karena walaupun ada membaca kurang tapi jadi begini, kalau kita bicara tentang Indonesia bermain bilang azan tidak seperti bentar Bang. Jadi mayoritas dalam setiap negara hari. lah. Nah, kalau orang-orang yang hidup di negara Islam seharusnya menerima apa yang ada di dalam negara yang mayoritas. Nah, kalau kita balik, bagaimana seandainya, bukan seandainya, bahkan ketika Muslim yang hidup di mayoritas non Muslim itu lebih parah lagi, bahkan ibadah pun dilarang gitu. Jadi kalau bicara tentang toleransi, coba kita buka pengajaran dari kitab suci masing-masing dan kita akan lihat bagaimana toleransi yang sebenarnya. Nah, karena kalau saya sendiri memiliki keluarga yang non muslim ya, karena istri saya itu mualaf, jadi saya tahu bagaimana Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kita toleransi dalam beragama. Seperti contoh ketika dalam perayaan-perayaan dari umat Kristen di keluarga saya itu, kepada mereka bahwasanya di agama kami mengajarkan toleransi seperti ini. Jadi bagi kalian agama kalian, silakan kalian mengamalkan agama kalian, dan bagi saya agama saya. Jadi kalau masalah penerapan, kita jangan menghukum dari perbuatan orang, begitu. Itu sih saran saya. Jadi sekali lagi bahwasanya azan itu adalah syiar dan tidak bisa dihukumi masing-masing telinga kalian. Bahkan kalau dikatakan seperti itu, saya pernah di masjid ya, di kompleks, kan kita ini di Kota Mobagu ini ada 25 RT dalam satu kelurahan. Satu RT itu kebanyakannya adalah Kang, jangan curhat Bang. Ketika subuh Kita kembali ke mereka Quran itu aja. putar musik. Enggak. Ini mereka putar musik. Putar musik lagu rohani. Lagu yang mereka musik di waktu orang Islam gitu. Bang, jadi sebenarnya siapa yang apakah azan kita yang hanya paling lama putar musik lagu rohani yang dari jam 4:30 subuh, bahkan dari jam 4 subuh sampai jam 6 pagi, mana lebih mengganggu? Kalau itu bicara tentang mengganggu ya. Gitu. Karena banyak sekali di sini. curhat Bang. Jadi coba Bang. Begitu Kita juga kembali dengan ya. masalah Kalau tadi memang yang- Islam mengajarkan toleransi, kita Quran saja. Coba Abang buka surat At-Taubah ayat 123, Bang. Apakah itu Silakan, ajaran Bang. toleransi, Bang? Surat At-Taubah ayat 123. Apakah itu ajaran toleransi? Silakan. Kalau memang Islam itu mengajarkan toleransi. Bang Syair, saya suka sekali dengan memang bicara dengan Anda ya. Tapi Cie. tantang Anda berdua saja nanti di komal saya
kita buka data Di sini aja, ajar. di sini aja sekarang. Saya akan undang Wah, ini saya kalau ditantang. Ya udah, iya. Di sini. Ditantang ada di komal saya. Ya udah di sini, di Bicara sini aja, tentang yuk. masalah gue mengganggu Yuk. di tempat Yuk, di sini, saya yuk. putar itu dari jam 4 gitu Ayo, Mas. sampai Yaudah. jam 6. Di sini kita debat Ini yuk. putar mulai. Ya kita di sini aja. Itu Astaga, di sini musiknya aja musuh berani Ani nggak? lagi. Nah, terus Berani nggak kamu bilang kamu sekarang sekarang? sebenarnya. Berani Jadi, sekarang di jadi sini. itu Nah, dari katakanlah sama-sama polusi udara ya, tadi contohnya si bro siapa tadi yang barusan turun dari kota Mobagu tadi, AHM Prof AHM. AHM ya, Bro Muhammad kan katanya di Jepang lonceng. Nah, saya juga pernah tinggal di Jepang berapa tahun ya. Namun yang paling membagongkan gini bro, kalau lonceng dan musik itu oke lah, yang itu hanya manusia yang merasa terganggu. Tapi kalau azan ini bukan hanya manusia bro. Tahu nggak siapa? Anjing. Setan pun terkentut-kentut. Iya, anjing itu kalau dengar azan ya pasti dia gitu. Pernah nggak? Nah, saya udah pernah bawa anjing saya ke animal translator. Itu terapisnya bilang, ini anjingnya terganggu sama suara azan pak, katanya gitu. Jadi bukan hanya manusia bang. Nah, saya nggak pernah dengar anjing terganggu masalah suara lonceng atau lagu-lagu. Jadi kayaknya memang ada masalah bang ini sama azan ini bang. Itu balik lagi ke perspektif Anda. Itu kan balik lagi ke individu masing-masing. Kalau saya Individu anjing. kalau saya tinggal di negara yang bermayoritas Kristen ataupun bermayoritas apapun itu, kalau misalnya mereka memiliki peribadatan dengan suara yang kencang ataupun gimana, ya mau nggak mau saya harus terima itu.
ya itu konsekuensi karena saya tinggal di situ, ya kan. Tapi di sana Itu pernah kalau- nggak pas ada lonceng gitu anjingnya melolong? Enggak. Oh, berarti memang khusus ajan nih anjing. Oke, silakan lanjut. Nah, tadi saya mau bertanya nih. Udah saya catat nih. Oke. Tanya lah, apakah- Farid, silakan. Apakah Yesus itu manusia itu kan dalam perspektif Kristen itu membawa dosa waris, ya kan? Nah, kemudian turunnya Yesus ke muka bumi ini untuk menghapuskan dosa waris lewat penebusannya di kayu salib. Nah, yang saya pertanyakan begini, apakah kalau Yesus tidak ditebus di kayu salib, bahwa manusia itu tidak akan sampai kepada Bapa, tidak akan masuk ke dalam surga? Dan apakah tidak akan ada pengampunan kalau Yesus tidak ditebus di kayu salib? Tolong ditanggapi. Gak ada yang minat sama kamu, Farid. Mungkin mereka takut dapat teguran dari Kaseto kali, Farid, ya, canda. Jadi gini. Dalam Islam itu kan nggak ada Iya bang, konsep saya mau namanya. tanggapin bang. Boleh nggak saya tanggapin? Silakan. Saya nggak dengar full tadi ya abang sampaikan apa karena tadi ada sedikit. Tapi saya udah dapat poinnya bahwasannya penebusan di kayu salib itu poinnya kan, betul? Enggak, bukan gitu Oke. juga. Jadi ada lagi selain itu? Enggak, jadi poinnya gini, apakah penebusan dosa di atas kayu salib itu wajib untuk membebaskan manusia itu dari hukum, dari dosa waris agar manusia dapat kembali ke sorga? Iya. Oke, poinnya di situ. Saya tanggapin ya. Yang pertama, abang harus paham bahwasannya Allah itu harus adil dan setia. Apa itu adil? Ya, apa itu adil? Yang salah pasti harus dihukum. Ya, oke. Kemudian Allah ini kita tiktokan ya sudah, oke. Ya, kemudian Allah itu kasih bang. Ketika orang yang dikasihinya ya mendapatkan hukuman atas kesalahannya, Tuhan ini tidak tega sehingga dia memberi sang juru selamat itu. Saya buat analoginya seperti ini bang. Ketika Bang Muhammad pada hari ini melakukan kesalahan, misalkan abang misalkan melakukan mengawini anak kecil, ini kan perbuatan salah ya di konteks negara kita gitu, bisa kena undang-undang gitu kan. Nah, setelah abang mengawini anak kecil ini secara paksa, gimana? Sudah boleh saya lanjut? Oke. Setelah abang mengawini anak kecil ini bang, ya kan itu kan salah nih dalam konteks negara kita, bisa dipidanakan ya, betul ya bang ya? Saya konfirmasi dulu. Standar di sini 20 tahun. Iya, kita bicara negara kita. Setelah abang mengawini anak kecil, ya kan, abang kan pasti akan dipenjara tuh seharusnya. Nah, di hari ini, misalkan ini adalah hari Minggu ya, abang mengawini anak kecil dan abang seharusnya mendapatkan hukuman penjara, betul? Betul. Oke. Kemudian di hari Senin besoknya abang berbuat baik nih, ya kan? Abang berbuat baik, abang memberi makan anak yatim, menolong sesama manusia dan pokoknya segala hal-hal baik gitu. Nah, pertanyaan saya bang, ketika abang kena di pengadilan terhadap apa yang abang lakukan tadi, yaitu mengawini anak kecil tadi yang umurnya mungkin 6 tahun lah ya, yang baru masuk SD, apakah perbuatan baik abang tadi, perbuatan abang yang baik tadi, misalkan abang memberi makan orang ini dan itu, pokoknya segala-galanya yang baik lah, apakah perbuatan baik abang itu bisa membebaskan abang dari pidana mengawini anak kecil tadi? Silakan bang. Tidak bisa. Ya, seperti itulah hukum Tuhan, seperti itulah keadilan Tuhan. Ketika ada yang mengawini anak kecil, ya secara hukum dunia, maka itu wajib masuk penjara. Nah, kita ditebus bang, status kebersalahan kita itu, status terdakwa
ngawinin anak kecil itu yang ditebus bang. Makanya Oke. Saya poinnya. Apa ya poin? Berarti dengan Yesus itu, berarti penyaliban Yesus itu wajib ya bang ya? Karena itu Allah itu kasih bang, dia tidak mau kita binasa atas dosa kita, makanya dia mengutus firman-Nya untuk menjadi juru selamat bagi dunia bang, untuk menjadi juru selamat manusia yang berdosa tadi ini, yang mengawini anak kecil tadi ini. Oh iya, berarti ini poinnya, berarti memang Yesus itu wajib disalib agar manusia itu bisa ditebus dosanya dan bisa masuk surga ya. Berarti kalau Yesus tidak tersalib, manusia tidak bisa masuk surga, berarti ya bang ya? Ya karena perbuatan baik tidak bisa kita kan sudah saya bilang Tuhan itu adil. Yang berdosa harus dihukum. Supaya Anda tidak dihukum, maka status kebersalahan Anda itu atau dosa Anda itu harus ada yang menanggungnya gitu loh bang. Nah, bagaimana cara kita menerima karunia keselamatan itu? Ya kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita meneladani Dia. Yang pertama, Yesus gak pernah ngawinin anak mantunya, Yesus gak pernah nikahin anak kecil, Yesus gak pernah ngawinin bibinya, Yesus gak pernah ngawinin sepupu dari kakeknya. Nah, hal-hal tercela ini Yesus sudah kasih contoh ke kita, jangan lakukan hal-hal tercela ini. Seperti itu bang. Oke, itu berhasil saya tangkap poinnya. Akan tetapi ya bang, sini saya tanggapi ya kita satu-satu aja, santai aja. Di Roma 3:23 ya kan, ini kan jelas ya, karena semua orang sudah berdosa tidak akan sampai kepada kemuliaan Allah. Berarti emang Yesus harus ditebus untuk menebus dosa manusia ya kan. Tetapi di Lukas ayat 7:36 sampai dengan 50, Yesus mengampuni dosa seorang wanita Farisi di situ. Berarti yang jadi pertanyaan saya, berarti wajibkah atau tidakkah Yesus itu ditebus? Karena di sini Yesus sudah mengampuni dosa seorang wanita, dan wanita itu bisa masuk ke dalam surga tanpa penebusan Yesus di kayu salib. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana kalau emang manusia itu membawa dosa waris, lalu lantas manusia-manusia yang baru lahir yang meninggal itu bagaimana? Apakah dia akan masuk ke dalam neraka? Karena waktu itu Yesus belum disalib masalahnya. Itu pertanyaan saya. Yang kedua, makanya Yesus turun dalam kerajaan maut bang. 3 hari kan Yesus mati ya, selama 3 hari itu turun dalam kerajaan maut untuk ya membebaskan orang-orang yang terdahulu gitu bang. Tapi di sini nggak ada ayat yang mengatakan orang-orang terdahulu. Lah itu kan teologisnya bang. Gimana sih abang nih? Oke lah. Kalau begitu, apakah abang mengakui dan percaya bahwa yang namanya Tuhan itu yang namanya Tuhan itu bisa mati? Tuhan nggak bisa mati bang, karena Tuhan itu gelar. Oke, Tuhan tidak bisa mati. Tuhan tidak bisa mati ya. Oke. Tuhan itu kan gelar. Abang tahu tidak Tuhan itu gelar? Iya, pokoknya Tuhan itu tidak bisa mati lah ya. Abang tahu nggak definisi dari Tuhan, tahu nggak abang? Ya, bagi saya Tuhan itu adalah yang maha kuasa, yang menciptakan langit dan bumi, ya kan? Berarti abang di sini setuju bahwa yang namanya Tuhan itu tidak bisa mati. Itu sosoknya. Tapi terminologi dari kata Tuhan tahu nggak? Enggak. Maksudnya gini, pokoknya dalam garis besarnya yang namanya Tuhan itu abang tetap setuju kan, yang namanya Tuhan itu tidak bisa mati kan? Apapun Tuhan siapapun, Tuhanku ataupun Tuhan siapapun tidak akan bisa mati. Gelar nggak akan bisa mati. Gelar memang tidak bisa mati. Kalau gelar haji, orang yang naik haji itu orang yang sudah mati, gelarnya tetap dia haji. Oke, gitu kan? Oke. Apakah Yesus di kayu salib hidup atau mati bang? Kemanusiaannya mati bang. Kemanusiaannya mati. Yesus di situ 100% Tuhan, 100% manusia kan? Kan Tuhan itu gelar, balik lagi muter-muter. Tapi Yesus itu yang di kayu salib itu kan manusianya mati itu. Ya, saya buat analogi ya. Misalkan ketika Pak Soekarno mati, apakah manusia Soekarnonya yang mati atau gelar presidennya yang mati bang? Manusia Soekarnonya. Ya udah. Tapi Yesus itu kan 100% manusia, 100% Tuhan. Ya kan? Nah, emang Soekarno bukan 100% presiden pada saat dia meninggal. Presidennya tidak mati, Soekarnonya mati. Ya sudah. Iya. Tuh, karena maksudnya dia serta Bapak 100% ya kan, anak Allah gitu kan, 100% berarti Yesus Tuhan, Bapak juga Tuhan.
ya bang, ini nggak jamu banget. Bang, sudah dikatakan Tuhan itu gelap. Jadi Tuhan itu gak bisa mati karena bang. Beda kalau Allah lahir itu ada di Quran bang. Percaya nggak kalau Allah lahir bang? Tidak. Ya kalau bisa saya buktikan gimana? Mau murtad jadi Kristen? Coba dulu saya mau lihat. Enggak dulu. Kalau memang Allah lahir mau murtad jadi Kristen? Tidak. Gimana sih? Karena Allah itulah dari Quran. Iya Al-Quran. Dari Quran iya. Zohir apa? Lahir. Iya. Itu artinya apa? Yo. Arti ya. Saya pernah juga. Zohir. Nah, arti Zohir apa? Alam. Silakan. Apa arti Zohir? Nah, dalam bahasa Arab, zahir berarti yang nyata, yang jelas atau yang terlihat. Oh, salah bang. Abang buka apa itu? Abang itu? Oh, dari kamus lah bang. Ini saya tunjukkan bang. Ya, pertama saya tunjukkan dari gitu ya. Itu ya, oke ya. Ini Quran ya bang ya. Surat Al-Hadid ayat 3 ya kan? Bisa bantu bacakan dulu bang, karena saya nggak bisa baca bang. Maklum. Saya juga ada Quran. Biar saya buka di Quran saya karena lebih jelas di sini ada ininya. Ini jelas kok bang. Ini bang. Nah ini juga jelas bang. Dalam bahasa Arab. Bentar saya buka. Enggak, baca ayat Qurannya dulu. Baca ayat Qurannya dulu bang. Bentar, tuh. Jadi dalam kamus bahasa Arab. Iya, bahasa Arab. Ya. Baca Qurannya dulu. Dalam Qurannya Arab, zahir memiliki berarti tapi yang paling umum adalah yang jelas, yang nyata atau yang nampak. Iya, baca Qurannya dulu bang. Baca Qurannya dulu bang. Biar enak gitu bang. Ya baca ini dulu bang. Di surat mana tadi? Baru kita ke kamusnya. Nih, surat Al-Hadid ayat 3. Saya baca di Quran saya karena di sini juga ada Ayat 3. Ya, boleh. Al-Hadid. Nah, ya. Al-Hadid surat 57 ayat 3. Silakan. Sebentar lagi baru kita buka kamus bang. Nah, gitu enak ya. Kamus bang. Kan. Hadid. Ayat 3. Ayat 3. Ya. Ayat 3 ya. Nih ayat ini yang bahwa dialah yang akhir dan dia yang mau ada sesuatu. Ini bang, coba baca dia yang akhir. Dia ini bang. Dia Allah. Ya Allah. Dia awal dan yang akhir. Ya, Allah ya. Coba baca lihat di layar saya bang. Ya Allah yang lahir kan bang. Biar saya makanya. Sebentar. Makanya saya katakan. Sebentar. Ya. Biar saya cross check dia. Oh iya, ini Al-Quran juga bang. Ini bukan buatan hotel, ini Al-Quran bang. Ya. Gitu. Nih, yang lahir bang. Dia Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang lahir bang. Wah ternyata lahir bang. Sebentar ya. Karena Nah silakan. Ini bang, masa gak kelihatan di layarnya bang? Nih bang. Bang, sabar ya Mas. Silakan bernarasi silakan. ya enggak, saya nunggu abang ini. Oh, saya lagi nyari soalnya. Ya tinggal baca punya saya udah selesai bang, nggak perlu nyari-nyari bang. Enggak sama soalnya. Loh kok nggak sama? Emangnya Al-Quran nggak sama gitu bang? Kayak tadi kan nggak ada konteks di dalam medan perang yang ayat itu kan, di sini tertulis konteks medan perangnya jelas. Oh gitu. Nah, Tuh, buruan bang. Lama banget abang buka Quran ya? Jarang buka Quran ya bang ya? jarang. Wah jarang ngaji ya bang ini. Sedikit pahalanya nanti bang. Saya sering ngaji bang, cuma saya belum khatam. Ya, karena saya juga kan tahun 2021 kemarin mualaf.
Oh mu'allaf bang. Sip lah, saya murtadin bang. Al-Hadid ya. Mantap ini teman-teman ya, murtadin versus mu'allaf guys. Gas, yuk. Al-Hadid ayat keberapa tadi bang? Maaf, ada 2. Ayat yang ketiga bang. Ayat yang ketiga. Ayat ketiga. Nah. Oke, sebentar ini saya ketemu nih. Ayat yang ke panjang juga kayaknya. Enggak bang, Al-Hadid ayat 3 pendek bang. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Udah selesai ayat 3 bang. 1, 2, 3. Enggak, belum ketemu ayat satunya. Al-Hadid. Surah 57 bang. Coba abang on cam, nanti bisa saya kasih tunjuk itu. Coba on cam. 12. Mana ayat satunya? Aduh bang, buruan bang. Bapak. Udah gak sabar ini. Ya bang, ayo bang. Ya makanya abang baca Quran saya gitu. Ini Quran juga bang. Beda bang. Nggak percaya bang ini. Nah, ini Quran juga. Makasih Kak Naya. Nih Quran juga. Ini hak pengarang terpelihara menurut undang-undang. Ini Al-Quran. Quran Karim. Nah ini bang. Ini Quran bang. Wah ini. Ada stempel dari kementerian. Ya, surat izin mencetak Kementerian Agama. Nomor D7 dan seterusnya. Tahun 57. Wah ini ada dari Kementerian Agama ini stempelnya bang. Masa gak mau percaya masih dengan Quran saya? Mana ini? Mana? 1 tahun kemudian. Sambil menunggu mungkin Bang Akbar ada yang mau disampaikan, boleh ya Bang Akbar ya. Bang Akbar, nanti turun ntar ini minta naik lagi Bang Akbar. Bang Akbar, Bang Akbar, Akbar lagi Bang Abdullah. Kok Bang Akbar sih? Bang Abdullah, sorry, Bang Abdullah Fredik. Bang Abdullah. Allahu Akbar. Baik, kita kembali pada Muhammad ya. Ini mungkin silakan. Ya, di sini dialah maha awal, maha akhir, maha zahir, maha batin. Ya ini bang, lahir bang. Zahir, maha zahir. Zahir itu bahasa Arab enggak bang? Bahasa Arab. Ya kalau diterjemahkan bahasa Arab, zahir itu apa bang? Di ayat bahasa Arab dia berdasarkan kamus. Zahir. Zahir dalam bahasa Arab artinya Apa bang? bahasa Arab kamus ya. Ya. Ya di sini berarti jelas, nyata, luar atau permukaan istilah zahir itu. Itu dari IE ya bang ya? IE ya bang ya? Iya nggak mungkin salah kalau menurut saya bang kalau. Ya, itu produk kafir bang, makanya jangan percaya produk kafir bang. Pakai ini aja ya bang ya, Kamus Arab Indonesia ya. Kamus Arab Indonesia, gimana? Oke? Bahkan Ya, kita pakai kamus saja bang. Kita pakai kamus saja. Masa abang lebih percaya sama buatan kafir daripada buatan Islam sendiri? Kamus Arab Indonesia, oke? Silakan. Oke, kata zohir, ya ini bang ya. Zohir, artinya apa bang di sini bang? Lahir. Ya, lahir bang. Kamus kedua bang ya. Ini kamus Arab Indonesia juga bang. Arti zohir apa di sini bang? Yang lahir. Yang lahir bang. Kamus ketiga bang. Ini bang ya. Ini kamus ketiga bang. Kata zohir itu artinya apa bang? Yang lahir. Gak ada yang nampak bang. Berarti salah itu bang. Berarti zohir itu artinya lahir bang. Berarti di sini Allah yang awal, Allah yang akhir, Allah yang lahir bang. Enggak, tapi di aplikasi juga beda ini. Yang zahir sama ini AI. Ini lahir bang. Jadi kamus Arab Indonesia itu sama dengan Al-Quran yang saya punya bang. Bukan seperti itu. Abang bisa berbahasa Arab.
Oh nggak bisa bang, nggak bisa saya bang. Saya akan oten bang. Iya oten saya bang ya. Welcome back Bang AHM. Kebetulan saya punya adik. Makasih. Kebetulan saya adik. Masih Kebetulan dinaikkan. saya punya adik bisa berbahasa Arab, dia sekarang lagi kuliah. Oh iya. Bisa berbahasa Arab soalnya. Oh gitu. Sebentar ya. Ya nggak apa-apa lah, kapan-kapan adiknya diajak bang gitu ya. Oke. Enggak, saya Oke. Host, Mana, Bang? host izin bertanya kepada saya. Diizinkan silakan Pak AHM, khusus untuk Pak Sair. Oke. Kalau menurut Pak Syair, lahir itu yang bagaimana? Keluar dari rahim pan atau lahir secara bahasa atau gimana? Nggak tahu, intinya lahir gitu. Lahir seperti apa ya saya nggak tahu, Berarti- coba jelaskan gitu. Kan? Nah, yang Intinya kan dipikirkan lahir. Pak Syair. Intinya kan Terus yang di dalam surat dikatakan Pak Al-Hadid. Syair, Intinya di dalam surat Al-Hadid itu ada kata lahir ya kan? iya. Jadi Yang kalau tadi kalau ditolak menurut Pak oleh Syair Muhammad. di pikiran Pak Syair apa? Kalau di Ya pikiran lahir. Pak Syair kata lahir itu Lahir. Ya lahir. lahirnya seperti apa lahirnya? Apa? Ya seperti lahir itu, ya lahir sesuai dengan Quran itu, surat Al-Hadid ayat 3. Bahwasanya Allah Iya, di lahirnya situ apa? tertulis lahir gitu. Iya lahirnya Seperti gimana? itu. Maksudnya bahasa lahir itu apa? Pak AHM gini loh Pak. Definisi.